sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar mencari ilmu, mentadaburi Al-Quran dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini, Majelis Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai di akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu sekalian yang tergabung dalam majelis ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai acara ini, perkenankan saya membaca adab-adab yang kita sepakati bersama dalam tata tertib dalam kajian online ini. Yaitu pertama adalah luruskan niat kita semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjaga akhlak dan adab selama kajian dengan berpakaian rapi, sopan, serta menghadirkan hati dan pikiran serta fisik kita agar bisa fokus mendengarkan butiran-butiran ilmu dan hikmah yang akan disampaikan dari guru kita, Ustadz Dr. At-Tabiq Lutfi. Selama kajian berlangsung, kami akan melakukan mute all, mematikan mikrofon peserta, dan kepada jemaah yang mengantuk dimohon agar dapat melakukan posisi berbaring sehingga tidak kelihatan oleh yang lain, atau gambarnya di stop. Jemaah yang ingin bertanya dan mengajukan pertanyaan dapat diajukan melalui chatting, dan nanti jika ada waktu dan kesempatan, maka kita dapat langsung bertanya kepada Ustadz dalam forum kajian online ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebaiknya yang berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari, ayat Al-Quran yang akan kita pelajari dalam pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Redi, Bapak Ibu semuanya, pejuang subuh yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, an-nabi ar-rasul al-amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi ulumina, fi amwalina, fi ahlina, ya Rahman, ya Rahim, amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang insya Allah puncaknya adalah Idul Adha, dan kemudian dilanjutkan dengan menunaikan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan semua persiapan-persiapan kita, semua amal ibadah kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini menjadi catatan-catatan terbaik kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam. Tuntunannya, bimbingannya, insya Allah kita selalu berusaha untuk mengikuti dan mengamalkannya. Salah satu dari tuntunannya adalah majelis ilmu, majelis tadabbur, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita dalam rangka insya Allah menjadi umatnya yang istiqamah, yang kelak layak mendapatkan syafaah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 211 hingga ayat 214. 211 adalah perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ada yang mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sal Bani Israel. Ya. Perintah untuk bertanya ditujukan sebagian ulama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena ini yang umum, semua kata-kata ya. Siapa engkau? Apakah kamu tidak tahu? Semuanya ditujukan kepada Nabi Muhammad
Karena memang Al-Quran pertama kali diwahyukan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena konteks ayatnya adalah kepada Bani Israel, di mana nabinya adalah Nabi Musa alaihissalam, maka ada yang memahami sal Bani Israel, tanyakanlah wahai Musa kepada Bani Israel. Tapi yang mayoritas, tanyakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel. Untuk kita berarti perintah Allah Subhanahu wa taala adalah perintah untuk kita membaca kembali betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang sudah Allah berikan kepada Bani Israel. Sal Bani Israila kam atainahum min ayatim bayyinah. Tanyakanlah kepada mereka. Sungguh sangat banyak tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 57. Dari mulai ayat 49. Betapa Bani Israel adalah kaum, adalah umat yang diberikan oleh Allah banyak tanda-tanda. Tanda-tandanya ada tanda-tanda nikmat. Wa zallalna 'alaikumul ghamam. Pernah mereka dinaungi oleh awan. Ya, ini satu umat dinaungi oleh awan. Betapa tanda kebesaran Allah dan kenikmatan kepada mereka. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Mereka pula ya diturunkan oleh Allah hidangan atau makanan langsung dari langit. Ada alman, ya, makanan yang sangat lezat, ada as-salwa, ya, salwa beberapa ulama tafsir memahaminya ya sejenis burung, ya. Yang penting makanan yang sangat lezat yang Allah turunkan langsung kepada mereka tanpa ada ya proses usaha. Di sini kalau pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kembali mempertanyakan betapa sudah sangat banyak tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran, nikmat-nikmat Allah kepada Bani Israel. Bapak Ibu, harusnya ketika sudah banyak tanda, maka semakin mereka yakin. Semakin mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah problematikanya. Inilah jauh panggang dari api. Inilah yang justru ya disebut sebagai mukhalafah, pertentangan. Nikmat yang banyak, ya, tanda kebesaran yang Allah hadirkan khusus untuk mereka dibalas bukan dengan keimanan yang semakin mendalam, bukan dibalas dengan keyakinan yang semakin baik, tapi malah dibalas dengan wa may yubaddil ni'matallahi, ya, mereka mengganti nikmat Allah itu dengan kekufuran. Mereka mengganti nikmat Allah itu dengan kedurhakaan. Ya, kalau kita banyak baca ayat-ayat Al-Qur'an, banyak sekali ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang satu kaum, ada juga kaum atau negeri Sabah yang Allah anugerahkan sekian banyak nikmat. Namun fakafarat bi an'amillah. Justru mereka kufur, ingkar dengan nikmat Allah. Apa yang terjadi? Ya, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ya kekurangan, kesulitan, bencana, musibah kepada mereka. Karenanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengkaitkan ayat ini dengan beberapa ayat yang dikaitkan dengan kenikmatan Bani Israel, tanda-tanda kebesaran Allah kepada Bani Israel. Ayat 49 surat Al-Baqarah misalnya. Ini juga hebat. Wa idna jainakum min ali fir'auna. Mereka diselamatkan dari Fir'aun, Bani Israel. Padahal betapa ya bahasa kitanya jahatnya Fir'aun. Ya, bayi dibunuh, ya, kemudian anak-anak laki-laki pun demikian. Sementara anak-anak perempuan ya dihinakan oleh mereka, dan hidupnya Bani Israel di masa Fir'aun itu adalah hidup yang sangat mengenaskan.
kemudian diselamatkan oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam membawa mereka dan menyelamatkan. Sedang Allah menenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Nikmat sekali lagi. Sekian banyak tanda nikmat, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi harusnya kenikmatan itu dibalas dengan ketaatan. Kenikmatan itu harusnya dibalas dengan kebaikan. Inilah salah satu dari karakteristik Bani Israel, maka Allah kemudian menyampaikan wa may yubaddil ni'matallah, siapa yang mengganti nikmat Allah, menukar nikmat Allah. Jadi pertukaran itu maknanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, maka nikmat itu dibalas dengan syukur, dibalas dengan ketaatan. Mengganti nikmat berarti bukan kemudian nikmat, misalnya ya mendapatkan makanan, dia ganti dengan yang lain, tidak. Tapi maksudnya adalah dia mendapatkan nikmat, namun dia ganti rasa syukur terhadap nikmat itu dengan keingkaran kepada Allah. Contoh yang sangat sederhana, ya kita memberikan semua yang dibutuhkan oleh anak kita. Namun semakin banyak yang kita beri, semakin durhaka anak itu kepada kita. Inilah ilustrasi Allah Subhanahu wa taala dengan membuat sebuah pernyataan, siapa yang mengganti nikmat Allah setelah datangnya nikmat tersebut, menggantinya adalah dari ketaatan dengan keingkaran, dari kesyukuran dengan kekufuran. Disinilah Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebut di akhir ayat, jika sikap mereka adalah mengganti kenikmatan dengan kekufuran, mengganti rasa syukur itu dengan keingkaran, fa innallaha syadidul iqab. Sungguh Allah sangat keras siksanya. Surat Ibrahim ayat ke-7 menguatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak Ibu, apa bedanya azab dengan iqab? Di surat Ibrahim ayat ke-7, jika kalian bersyukur, aku tambah, kata Allah. Namun jika kalian ingkar, azabku sangat pedih. Tapi menggunakan azab. Yang di sini Allah menggunakan al-iqab. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Azab dan iqab. Di surat Ibrahim azab, di surat Al-Baqarah 211 iqab. Ulama bahasa memahami azab dan iqab itu adalah sesuatu yang sama. Nah, ini Ibrahim ayat ke-7, inna azabi. Tapi konteksnya sama. Azab dan iqab itu artinya adalah ya sesuatu hukuman yang Allah timpakan kepada mereka yang tidak mensyukuri nikmat. Maka digunakan kata azab atau kata iqab untuk menunjukkan jenisnya tidak sama. Ya, umat terdahulu ketika ingkar, Allah binasakan. Umat berikutnya ketika ingkar, Allah hukum saja. Allah turunkan musibah saja misalnya. Allah turunkan bencana. Maka disebut azab, disebut iqab. Karena Allah yang maha tahu, yang tepat ya bentuk hukumannya kepada satu kaum itu. Namun kaum terdahulu ketika mereka ingkar, diazab, bentuknya adalah Allah membinasakan mereka semua. Kemudian umat berikutnya Allah azab karena keingkaran, tetapi bentuknya adalah Allah kurangi, Allah turunkan kekeringan, ya, bencana, musibah, dan lain sebagainya. Ini makna yang pertama. Azab dan iqab adalah makna yang sama, yaitu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memaknai azab itu lebih ya besar bentuknya daripada iqab. Ya, kalau azab bentuknya selesai semuanya, kalau iqab bentuknya hanya diambil sebagian.
Kalau azab bentuknya semua manusia Allah binasakan. Tapi kalau iqab hanya sebagian saja. Namun antara kedua makna itu tentu tidak ada yang menginginkan iqab Allah, tidak ada yang menginginkan azab Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ayat 211 dikaitkan dengan surat Ibrahim ayat ke-7 karena konteksnya sama, siapa yang mengganti, siapa yang mengingkari nikmat Allah yang sudah Allah anugerahkan kepadanya, maka siap-siaplah untuk mendapatkan iqab, mendapatkan azab, hukuman Allah. Iqab bentuknya lebih ringan, azab bentuknya lebih besar. Iqab tidak semuanya, azab semuanya. Atau iqab dan azab adalah hukuman Allah yang Allah Maha tahu. Ya, jenis yang akan diturunkan itu apa? Ya. Untuk masyarakat A jenisnya ini, untuk masyarakat B jenisnya ini. Seperti juga kita, misalnya seorang guru, ya siswa A dihukumnya ini karena memang sesuai. Siswa B dihukumnya dengan hukuman yang berbeda karena memang sesuai. Disinilah ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang peristiwa lalu, peristiwa di zaman Bani Israel, sikap mereka, ya kriteria Bani Israel ketika mereka diberikan nikmat yang banyak justru semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat 212. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Kehidupan dunia ya itu dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Tadi bicara nikmat. Salah satu nikmat adalah kehidupan dunia. Kehidupan dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Ya. Dengan seluruh kemewahan dan anugerah kenikmatan dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa semua kehidupan ini memang selalu dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir secara khusus, namun juga dalam pandangan orang-orang ya beriman, orang-orang yang meyakini Allah tapi tidak menjadikan semua nikmat itu untuk beribadah. Ada dua makna. Jadi di sini bagi orang-orang kafir itu khas ya, sangat ya fokus, sangat jelas dan begitulah sikap mereka. Sementara orang beriman ada yang bersikap seperti mereka, ada pula alhamdulillah yang Allah jaga sehingga ya kehidupan dunia ini dijadikan sebagai ladang untuk beramal. Karena mereka memandang kehidupan dunia ini segalanya indah gitu ya, mewah, pokoknya menyenangkan, maka mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Ketika mereka mendapatkan ya dunia dengan segala isinya, mereka melakukan apa? Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Lanjutan di ayat tersebut, mereka ya memperolok, mereka pula ya menghina orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ya yang ada dalam pikiran mereka, yang ada dalam pandangan mereka adalah dunia ini segala-galanya. Kita dunia adalah bagian dari kehidupan kita, bukan segala-galanya. Dunia adalah alat kita untuk beramal, beribadah. Dunia kita jadikan sebagai media untuk kita meningkatkan keimanan. Tadi tentang kenikmatan, kalau menukar, mengganti, harusnya bersyukur dengan kufur. Ini akibatnya, ini hukuman dari Allah. Maka Allah gambarkan secara umum. Orang beriman pandangan terhadap dunia bagaimana? Orang tidak beriman pandangan terhadap dunia bagaimana? Dan ketika orang tidak beriman mendapatkan dunia dengan segala-galanya, barulah mereka menghinakan orang-orang beriman. Tuh kan, makanya ya kejarlah dunia seperti kami. Coba lihat keadaan kami lebih senang daripada keadaan kalian. Orang-orang yang benar pandangannya terhadap dunia
malah disalahkan. Ya, karena itu mereka hanya hidupnya untuk kehidupan dunia. Kita hidup benar untuk kita menjalankan kehidupan dunia ini. Tapi kita sangat yakin, pasca setelah kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Beberapa hadis yang dinukil oleh para ulama tafsir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang perbandingan dunia dan perbandingan akhirat. Inna dunya la tusawi janaha ba'udah. Dunia dengan segala kemewahannya, kalau dibandingkan dengan sayapnya nyamuk, itu juga masih besar sayap nyamuk. Padahal sayap nyamuk ya itu adalah amat sangat kecil. Nyamuknya aja hewan kecil, bagaimana sayapnya? Ini untuk mengubah pandangan bahwa dunia itu dengan segalanya tetap kecil bagi orang-orang beriman, dalam arti ya tidak melulu, tidak semata-mata, tidak hanya untuk mencari kesenangan dunia, tapi di balik dunia itu ada pertanggungan jawab di yaumil qiyamah kelak. Nah, beda pandangan orang beriman, beda pandangan pula orang-orang tidak beriman. Allah kemudian memberikan anugerah. Ini anugerah Bapak Ibu. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan orang bertakwa itu di atas semua manusia di hari kiamat kelak. Karena kedudukan tertinggi seperti dalam hadis Jibril alaihi salam, Islam, iman, ihsan. Atau Islam, iman, takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan orang-orang bertakwa itu di atas mereka semua, di atas orang beriman, apalagi di atas orang-orang yang tidak beriman. Ini sama dengan surat Ali Imran, ya, ayat 139. Surat Ali Imran ayat 139, anugerah kepada orang-orang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ali Imran 139. Jangan kalian merasa lemah. Jangan kalian selalu merasa sedih. Kalian itu orang-orang yang paling tinggi, kata Allah. Wa antumul a'launa. Kenapa? In kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman Allah tinggikan. Orang bertakwa di atas semuanya. Kapan itu? Yaumal qiyamah. Di dunia bisa jadi orang bertakwa di bawah. Ya. Di dunia bisa jadi orang bertakwa di bawah dunia, ya, konteksnya dunia. Tapi di yaumil qiyamah anugerah Allah, ya. Ini di ayat 139 surat Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kalian itu orang-orang paling tinggi. Allah sudah tinggikan derajatnya, ya. Dan nanti di hari kiamat, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang bertakwa itu di atas semua manusia pada hari kiamat. Orang beriman berada di tengah-tengah. Orang tidak beriman berada di paling bawah. Urutannya paling bawah. Orang beriman Allah naikkan ini tinggi. Dan orang bertakwa itulah yang paling tinggi. Sesuai pula dengan surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian, yang paling tinggi kedudukannya, derajatnya di sisi Allah di antara seluruh manusia adalah yang paling bertakwa. Disitulah kenapa dunia itu alat takwa kita. Meningkatkan, tadi disampaikan Pak Redi, meningkatkan iman dan takwa. Karena kalau sudah beriman, Allah angkat. Bertakwa paling tinggi lagi di atas semua manusia di yaumil qiyamah kelak. Dan diingatkan oleh Allah, kalau tentang dunia sudah disiapkan semuanya oleh Allah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Akhir ayat 212. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan kepada fulan, bukan kepada fulan, tapi kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti sifatnya umum kalau persoalan rizki, persoalan dunia.
Orang beriman pun Allah beri, orang tidak beriman pun Allah beri. Orang soleh pun dikasih, orang jahat pun dikasih. Karena bahasanya mayyasha. Siapa yang Allah kehendaki? Tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu. Karena bahasanya siapa yang Allah kehendaki. Namun tetap dunia bukan menjadi parameter. Orang itu baik, orang itu tidak baik. Tetapi ketika dunia dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah, amal soleh, maka Allah angkat di dunia. Dan di akhirat Allah tinggikan kembali menjadi orang-orang bertakwa. Urusan dunia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku memberi rizki kepada siapa yang aku kehendaki, yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Beberapa ulama tafsir ini bighairi hisab kan macam-macam. Ada yang ya orang dapat itu tanpa usaha, itu juga disebut bighairi hisab, tanpa perhitungan. Lagi duduk-duduk seperti ini, ya biasanya selesai kuliah subuh, nah, kita minum-minum di depan masjid. Nah, itu bighairi hisab. Jadi betul-betul ya lagi duduk-duduk ada yang nganterin makanan, itu bighairi hisab. Ada yang memaknai begitu, tanpa usaha. Ya. Ada yang Allah anugerahkan memang orang itu tidak berusaha, tidak pernah juga minta kepada tetangga, ada yang nganter makanan, itu bighairi hisab. Tapi makna yang dalam bighairi hisab itu adalah bahwa anugerah Allah kepada manusia tidak ada yang bisa menghitungnya. Hisab itu kan hitung, nggak ada yang bisa menghitung. Kalau kita hitung satu persatu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nggak ada yang sanggup menghitungnya. Kenapa? Karena terlalu banyak, terlalu besar, ya, terlalu mulia apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Makanya tidak mungkin jika manusia menghitung sekian banyak nikmat Allah, maka yang terjadi manusia tidak akan mungkin menghinggakannya. Ini makna yang kedua, yaitu surat Ibrahim ayat 34. Makna bighairi hisab yang kedua Bapak Ibu, surat Ibrahim ayat 34. Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, ya Allah. Allah memberikan kepada kalian semua yang kalian butuhkan, yang kalian minta. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Bighairi hisab artinya tidak ada yang mampu menghitung nikmat Allah. Hisab itu kan hitungan. Makanya ada hari penghitungan, yaumal hisab. Nah ini terima kasih. Ibrahim ayat 34. Allah memberi semua kebutuhan kita. Dan jika kalian menghitung tidak mungkin menghinggakannya. Jadi bighairi hisab, ya secara umum tadi maknanya ya tanpa ada usaha, tanpa diduga-duga, datang sendiri. Ya ini yang lazim disampaikan, lazim dipahami. Iya, Ustaz lagi duduk-duduk ada yang ngasih. Tapi kalau kita kaitkan dengan Ibrahim 34, maksud bighairi hisab, Allah memberi rizki tanpa perhitungan, itu artinya tidak mungkin siapapun menghitung nikmat Allah. Jangankan ya yang nikmatnya banyak, yang sedikit aja nggak bisa dia menghitung. Ya, yang Allah anugerahkan harta yang banyak tentu sulit menghitungnya. Tapi juga yang Allah anugerahkan harta yang sedikit juga sulit menghitungnya, karena nikmat itu tidak hanya bentuknya materi, ada nikmat-nikmat yang kemudian bentuknya adalah bersifat non materi. Nikmat seseorang ya itu beragam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di ayat ini tentang ketentuannya. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan kita tidak tahu. Karena man yasha, siapa yang Allah kehendaki, tidak ada yang tahu. Untuk itulah manusia wajib untuk berusaha. Usaha itu adalah dinilai pahala di sisi Allah. Talabul halal ba'dal faridati faridatun, dalam hadis Tabrani, orang yang mencari, berusaha mencari rezeki Allah setelah menunaikan yang wajib, sholat wajib, menunaikan yang wajib, maka itu adalah kewajiban, menjadi sebuah kewajiban bagi orang-orang beriman. Indah sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan keimanan dan ketakwaan. Urusan dunia adalah
urusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Mayyasha, namun manusia wajib berikhtiar, dan jika Allah anugerahkan tidak ada yang dapat menghitungnya, maka bagaimana mungkin kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, bagaimana mungkin manusia kok ingkar dengan nikmat Allah? Padahal semua yang ada di dunia, di langit, di bumi, semuanya adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah lah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, yang ada di rumah kita, yang ada di ladang kita, yang ada di kantor kita, yang ada di semua tempat kita adalah pasti milik Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, ini kaidah milik Allah. Kita meyakininya. Jika Allah menghendaki, tentu Allah anugerahkan. Jika Allah menghendaki dikurangi, Allah kurangi. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Kewajiban kita ikhtiar secara maksimal, berdoa, memohon pertolongan Allah, dan insya Allah Allah akan memperhatikan hamba-hambanya. Ayat 213. Jadi 212 dan 11 itu ada kaitannya karena bicara tentang nikmat. Dikaitkan Bani Israel yang paling banyak Allah anugerahkan nikmat, namun sikapnya justru ingkar. Maka Allah memberikan pernyataan kalau azab Allah itu pedih bagi orang-orang yang ingkar. Nikmat Allah tidak bisa dihitung, semuanya adalah anugerah Allah yang amat sangat besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat 213 lebih panjang. Kanan nasu ummatan wahidah. Ini yang kemudian banyak dijadikan rujukan, bahwa kita ini adalah umat yang satu. Bukan hanya kita. Inilah yang disebut dengan kesatuan manusia. Semua manusia, kata Allah, itu satu. Kenapa? Karena semuanya berasal dari Adam, berasal dari Hawa. Tidak ada yang berasal dari yang lain. Kalau ada yang berpendapat berasal dari makhluk yang lain, silakan. Tapi itu sesuatu yang tidak sesuai dengan ayat ini. Semua kita satu. Manusia dikatakan oleh Allah ummatan wahidah, satu. Kenapa dikatakan umat yang satu? Asalnya sama. Kemudian tujuannya sama. Tujuan hidup ini adalah mengabdi kepada Allah, berbuat baik kepada manusia. Maka manusia yang tidak melakukan itu pasti dia berbeda. Harusnya semua manusia itu mengabdi dan kemudian berbuat baik. Kalau ada yang tidak, berarti dia keluar dari kanan nasu ummatau wahidah. Dikaitkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan hadis Rasul. Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syaitan. Semua manusia saat aku ciptakan, kata Allah, saat dilahirkan itu dalam keadaan lurus, hunafa, dalam keadaan lurus, dalam keadaan berbakti kepada Allah, dalam keadaan mengakui Allah. Tapi kemudian fajtalathum syaitan, mereka digelincirkan oleh syaitan. Jadi perpecahan itu memang syaitan yang paling suka. Jangankan perpecahan umat, perpecahan antara suami dan istri itu juga memang yang paling disukai oleh syaitan. Al-Baqarah 102. Ini ada hadis yang luar biasa tentang Al-Baqarah 102. Jadi agar orang itu berseteru, agar orang itu berselisih, itu adalah puncak dari godaan syaitan. Wa ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Al-Baqarah 102. Bagaimana agar seseorang dengan orang lain itu berpisah. Nah, ini panjang ayatnya, tapi kita ambil yang di tengah. Yang di tengah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa syaitan itu berusaha untuk memisahkan, menceraikan antara suami dengan istrinya. Mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka menceraikan dengan model sihir. Kalau sekarang dengan jimat-jimat, dengan mantra-mantra supaya fulan bercerai, supaya fulan tidak suka, supaya fulan benci dan lain sebagainya. Itu kerjaan setan. Nah, dikaitkan dalam riwayat dari ayat ini bahwa ternyata dalam sebuah majelis, tentu majelis setan gitu
itu masing-masing ditanya oleh komandannya, ya, ditanya, apa yang telah kamu perbuat untuk manusia? Aku sudah membuat ya manusia malas beribadah. Wah, bagus. Aku sudah buat manusia itu pelit dengan hartanya. Bagus gitu ya. Ternyata ada satu orang yang kemudian dia mengatakan, satu setan mengatakan, aku sudah membuat fulan dengan fulan saling berselisih, saling bertengkar. Wah, ini yang paling bagus. Ternyata ya, makanya mendamaikan saudara, mendamaikan suami dan istri itu termasuk amal ibadah yang utama. Ya, islahu dzatil bain, mendamaikan. Ya, benih-benih permusuhan itulah yang selalu dijadikan alat setan untuk menggoda manusia. Maka di surat Al-Baqarah tadi 102 mengingatkan, dan di ayat 213 Allah gambarkan dulu semuanya sama. Ya, karena Allah ciptakan dalam keadaan hanif, dalam keadaan fitrah, lurus. Ya, seperti anak ya, itu dari rumah lurus, Pak. Tapi di tengah jalan, wallahu alam, ketemu temennya, ketemu macam-macam, akhirnya belok. Tadinya mau ke sekolah, beloknya ke tempat main. Jadi dibelokkan, padahal sudah betul lurus, dibelokkan. Nah, Allah kaitkan, ya, para ulama mengkaitkan 213 dengan tadi, salah satu ayat yang menunjukkan betapa setan menginginkan manusia itu tidak nyatu, tidak satu. Paling sederhana, antara fulan dengan fulan, antara suami dengan istrinya, dan itu puncak dari godaan syaitan. Agar manusia tetap satu, faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. Kita kembali Al-Baqarah 213, agar mereka satu, maka Allah utus para nabi. Tugas para nabi memberi kabar gembira atau memberi peringatan. Tanpa nabi sulit, ya. Bani Israil itu sulit menyatu, tapi Nabi Musa membimbing. Dulu Aus dan Khazraj berperang 100 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Suku Aus dan Khazraj berperang 100 tahun, Pak. Tidak pernah berhenti. 100 tahun terus. Setelah Nabi datang, Nabi mempersaudarakan. Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan, fulan dan fulan. Maka menjadi satu kembali. Nah, tugas kita adalah menyatukan. Nabi diutus agar tetap menyatu. Kemudian diturunkan kitab sehingga mereka dapat mengetahui petunjuk-petunjuk Allah yang benar. Wahyu dari Allah ini, ketika terjadi perselisihan, maka kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya seperti itu. Allah ciptakan manusia sama, namun setan menggoda. Nabi diutus sehingga umat kembali satu, ditambah lagi oleh Allah dengan kitab, agar kemudian mereka baca, mereka jadikan pedoman. Maka ketika itu, insya Allah akan aman. Tetapi ada orang-orang yang dikategorikan oleh Allah selalu berselisih. Justru berselisih itu tidaklah berselisih dari kalangan ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka petunjuk Allah. Ini aneh. Setelah petunjuk Allah datang malah berselisih. Ya, ada kategori ahli kitab yang Allah sebutkan justru mereka berselisih adalah setelah datangnya ya tanda-tanda atau bukti-bukti atau bayinat. Kenapa? Kata Allah, bagian. Disinilah ya bibit permusuhan, bibit perpecahan adalah karena ada bagian. Apa bagian? Adalah dengki, adalah iri, adalah ya hasad kepada saudara. Ternyata benar. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki, orang yang syirik, ya, orang yang sirik, maaf, sirik bukan syirik ya, sirik iri. Ya, di sini setan memang begitu, ya, membuat kita iri sama orang lain pun iri sama yang lain. Terjadilah ya hubungan yang tidak baik, dan itu memang dikehendaki oleh setan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wallahu yahdi may yasha. Tadi yarzuku karena sebelumnya tentang dunia. Sekarang adalah yahdi, petunjuk. Karena tadi Allah utus nabi, Allah turunkan kitab untuk membimbing sebagai petunjuk, tapi kembali petunjuk itu Allah berikan kepada siapa? May yasha, yang Allah kehendaki. Kalau kita lihat orang itu harusnya dapat petunjuk, kok nggak dapat?
tidak dikehendaki oleh Allah. Seorang manusia yang selalu membantu Nabi, Abu Thalib, paman Nabi. Kalau kita lihat harusnya dia dapat petunjuk, membela Nabi, ya. Apapun yang terjadi dia selalu berada di garis terdepan, gitu ya. Semuanya. Tapi yahdi man yasha, Bapak Ibu. Allah memberi petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak berkemampuan untuk memberi petunjuk kepada pamannya yang notabene baik. Abu Thalib itu baik banget. Semuanya kalau nggak ada Abu Thalib, Nabi Muhammad wallahu alam sudah bagaimana Abu Thalib, karena dia juga ya termasuk orang terpandang, ya termasuk kepala suku juga. Jadi orang tidak berani dengan Abu Thalib. Tapi tetap saja yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqim. Maka kita bersyukur mendapatkan hidayah. Hidayah iman disyukuri dengan bagaimana? Dengan hidayatul amal. Maka ada hidayah dan taufik. Bedakan antara hidayah dan taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahil hidayah wa taufik. Hidayah kita jaga. Taufik itu adalah ya anugerah Allah untuk kita beramal. Karena ada yang dapat hidayah tapi tidak mau mengamalkan hidayah. Ya, muslim tapi tidak sholat. Berarti tidak mengamalkan hidayah. Tidak puasa. Mampu tapi tidak berkorban. Tidak dapat hidayah. Tapi hidayah mengamalkan agama. Kita alhamdulillah hidayah Allah anugerahkan. Dan kita jaga hidayah ini dengan mengamalkan ya semua petunjuk tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Persis dengan 212 tadi akhir ayatnya, tapi bicara rizki 212 dan 213 bicara tentang hidayah Allah yang Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Jadi sejarah kehidupan seperti itu. Semuanya sama awalnya. Nabi diutus, banyak Nabi diutus. Memberi kabar gembira, memberikan peringatan, mubasyirin mundzirin. Enggak cukup juga kitab diturunkan. Semua umat ada kitabnya. Dan kita umat terakhir kitabnya Al-Quran. Petunjuknya lengkap. Tapi mereka berselisih. Terus. Kemudian Allah kaitkan, Allah ya pernyatakan semuanya adalah kehendakku. Yang mendapatkan hidayah man yasha, yang aku kehendaki. Yang tidak dapat hidayah man yasha, tapi tidak berarti sama dengan tadi yarzuku, yahdisu sama. Manusia wajib ikhtiar terus mencari hidayah, terus menjaga hidayah. Seperti majelis ilmu ini, kenapa kita lakukan? Untuk menjaga hidayah Allah. Maka kita tadabbur ayat-ayatnya, mengambil petunjuk dan bimbingannya agar kita insya Allah husnul khatimah hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kewajiban manusia adalah mempersiapkan surga. Kewajiban manusia beramal, beribadah agar mendapat surga. Ini wajib. Ya, karena kan sudah dapat hidayah, maka wajib untuk menyiapkan surga yang terbaik. Maka Allah bertanya, apakah kalian mengira masuk surga? Ya, padahal belum datang ujian-ujian. Seperti orang-orang sebelum kalian diuji. Ada yang mengkaitkan dengan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika di Mekah ujiannya, Masya Allah. Ya, ada mereka yang diuji, ya seperti Bilal diuji berat. Ya, batu diletakkan di atas ya perutnya dan itu di tengah terik matahari di atas padang pasir. Sulit kita bayangkan. Diuji. Sekian banyak sahabat diuji. Ada yang wafat di perang Uhud, di perang Badar, perang Khandaq. Banyak ujian. Orang wajib beramal. Kenapa? Menjaga hidayah. Dan wajib mempersiapkan surga karena syukur atas hidayah tadi. Maka ketika orang sudah mendapatkan hidayah kok tidak sholat, mendapat hidayah kok tidak mau beribadah, maka dia tidak mempersiapkan surga. Karena kata Allah, bagaimana mungkin masuk surga kalau tidak ada ujian. Ujian sebelum kita lebih berat. Mereka ditempa baksa. Baksa itu artinya adalah malapetaka. Musibah. Darra ada yang memahami penyakit. Ya, dibedakan. Ada juga yang memahami kalau baksa itu kekurangan harta.
Dharra itu kekurangan kesehatan. Jadi dikaitkan dua. Memang ternyata Bapak Ibu, ya, kekurangan harta itu lebih ringan daripada kesehatan. Sekarang buktinya dengan virus COVID-19 berat semuanya. Harta juga berkurang karena ada dampak dari COVID-19. Al-ba'sa wa dharra. Tapi kita tidak tahu bentuknya, hanya Allah yang Maha tahu. Karena ujian itu bukan kita. Kita itu adalah peserta ujian, Bapak Ibu. Jenis ujiannya jangan nyari-nyari. Ya, nyari ujian saya kok nggak diuji-uji, Ustaz? Nggak usah. Yang Maha tahu adalah Allah. Yang uji Allah, kita sebagai peserta. Ibarat kita masuk ya tes, ya kita yang dites. Jangan nanya-nanya apa-apa nanti pertanyaannya. Sudah, kita serahkan sama Allah. Yang penting kita yakin dunia ini pasti akan diuji. Tidak ada kehidupan dunia yang tidak ada ujian. Ujiannya dua bentuk. Baksa, kesulitan-kesulitan, atau dharra, penyakit-penyakit. Salah satu dari ujian sekarang adalah penyakit. Namun dampaknya juga kepada ekonomi, benar. Maka ujian ini adalah untuk mengingatkan kita. Ya, ujian itu adalah sebuah kepastian karena Allah ingin mengetahui siapa yang kemudian layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ujian umat terdahulu lebih besar. Sampai Rasul mengatakan dan orang-orang beriman, mata nasrullah. Ungkapan sehingga Rasul dan orang-orang beriman yaitu para sahabatnya saat itu karena begitu berat ujian, sampai mereka mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Ada yang memaknai ayat ini dikaitkan dengan perang, yaitu perang Ahzab. Perang Ahzab, kiri kanan, depan belakang, semuanya bersekutu menghadapi Rasulullah. Berat saat itu. Sampai kemudian Rasul dan orang-orang beriman bertanya, Allah kapan ini pertolongan? Ya, ada yang mengkaitkan ungkapan kapan datangnya pertolongan Allah itu pada saat perang ya Ahzab, perang Khandaq, yang saat itu semuanya ya bersekutu untuk menghadapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dan jumlahnya sulit. Saat itulah datang Salman Al-Farisi ya, karena sudah sulit ya. Salman Al-Farisi justru ya memberikan usulan, kita buat parit. Tadinya kalau nggak ada parit sulit, itu udah selesai. Ternyata ada seorang sahabat mulia, ini pengalamanku dulu di Persia, kan beliau orang Persia. Ya. Pengalaman di sana kami biasa menggali parit, sehingga musuh tidak bisa lewat dan jatuh ke dalam parit kalau memaksa. Kuda pun tidak bisa lompat. Nah, dari disitulah inisiasi dari Salman Al-Farisi. Tapi maksudnya kata para ulama, ujian adalah sebuah kepastian. Bentuk-bentuk ujiannya kita serahkan sama Allah. Yang harus kita persiapkan adalah ya kesabaran di dalam menghadapi ujian. Dan ujian itu adalah cara Allah untuk ya melihat apakah kita termasuk yang layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna nasrallahi qarib. Tapi Allah memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Di Al-Quran Bapak Ibu, kiamat selalu disebut dekat. Pertolongan Allah juga disebut dekat. Kata dekat ini menunjukkan kepastian, bukan menunjukkan waktu. Ya. Kiamat itu dekat. Dari mulai ya Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sudah disebut kiamat itu dekat. Nabi Muhammad diutus itu tanda kiamat. Tapi hingga sekarang, wallahu a'lam, belum. Sehingga dekat ini bukan persoalan waktu, tapi kepastian. Sesuatu yang pasti itu disebut dekat. Kiamat itu pasti, maka disebut dekat. Yang nggak pasti kita tidak sebut dekat. Nah, pertolongan Allah itu pasti. Tapi kapannya, wallahu a'lam, maka Allah sebut dekat. Tapi bukan dekat seperti ya kita melakukan perjalanan panjang sampai ke kampung, ketika orang kampung ditanya, Bapak masih jauh nggak? Sudah dekat itu, gunungnya kelihatan. Ternyata masih 10 km. Tapi kan bilangnya dekat. Dekatnya bukan masalah jarak, bukan masalah waktu.
Tapi masalah kepastian kata para ulama. Yang pasti itu dekat. Makanya kematian jauh apa dekat? Dekat, karena pasti kita nggak tahu. Kiamat pasti dekat Allah sebut. Ya. Kemudian juga tadi pertolongan Allah itu dekat. Karena pasti Allah menolong. Kan kita diingatkan dengan surat Muhammad. Ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Ini bukti bahwa pertolongan Allah itu dekat. Wahai orang-orang beriman, ya, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Surat Muhammad ayat ke-7. Berarti kan tinggal caranya saja. Tinggal medianya agar Allah menolong kita bagaimana. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Saat kita sedang ya diuji oleh Allah dengan COVID ini, kita harus menolong Allah, yaitu menolong agamanya, menjalankan syariatnya. Tetap kita beribadah, tentu dengan ya keadaan yang disesuaikan. Kita bisa tetap doa, kita bisa tetap ngaji, bisa tetap baca Quran, bisa berinfak sedekah, masih bisa. Sholat malam pun masih bisa. Masih banyak yang bisa dilakukan. Maka jika ini yang kita lakukan, kaidahnya orang beriman jika menolong Allah, maka Allah akan menolongnya. Berarti pertolongan Allah itu dekat, karena pasti. Ini kan janji Allah. Wahai orang-orang beriman, jika kalian ya menolong Allah, maka Allah lah yang akan menolong kalian. Am hasibtum an tadkhulul jannata, merupakan ya pertanyaan Allah, tapi mengingatkan kita ujian sebuah kepastian. Tapi manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan mencari-cari ujian. Jangan ya meminta-minta ujian. Kita tidak akan kuat kalau kita minta. Tapi kalau Allah uji, pasti disesuaikan dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi syaratnya kata Rasul, jangan minta diuji. Karena kalau minta diuji, kita nggak akan kuat. Tapi kalau Allah yang menguji, Allah sesuaikan dengan kemampuan hambanya. Nah, meminta diuji tidak boleh. Meminta sakit tidak boleh. Meminta kecelakaan tidak boleh. Tapi kalau Allah uji, berarti itu yang sesuai untuk hamba tersebut. Maka dia bersabar, dia berikhtiar. Dan balasan ujian, kenapa ada tadi kaitan ujian dengan surga? Karena balasan ujian itu memang surga. Hadis Bukhari, ma yusibul muslimu, tidaklah menimpa seorang muslim min waja'in, kelaparan, au nasobin, kepetnatan, au marodin, penyakit, au syaukatin, atau sampai duri yang mengenai kakinya. Duri ya mengenai kakinya, kalau sekarang beling ya paku, ya apapun yang mengenai kaki. Illa kafarallahu biha khataya, melainkan itu cara Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Lah, kalau dosa sudah diampuni, bisa masuk surga. Tapi kalau dosa belum diampuni, berarti menunggu sampai dosa itu selesai diampuni oleh Allah. Maka ujian orang bersabar, orang ikhtiar, itu alat untuk diampuni dosanya, apapun bentuknya. Diampuni dosa adalah cara ya terakhir jika manusia ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ayat-ayat yang kita bahas pada kesempatan pagi yang mulia ini, tentang dunia yang dikaitkan Bani Israel, tentang bagaimana mensikapi dunia, tentang kehidupan kita sesungguhnya. Allah jadikan manusia sama semuanya, tidak ada perbedaan, kecuali dengan takwa tentunya. Perbedaan-perbedaan itu adalah dalam rangka kita terus berusaha menjadi yang terbaik. Dan semuanya baik rizki atau hidayah ada di tangan Allah. Namun wajib manusia berikhtiar. Diingatkan bahwa kehidupan ini pasti ada ujiannya. Namun ujian sudah disesuaikan dengan kita. Yang kita lakukan adalah terus bermunajat, berikhtiar, berdoa dan sebagainya. Karena pertolongan Allah adalah dekat. Kenapa dekat? Pasti. Dan caranya kita menolong Allah, maka Allah menolong kita. Kita menolong hamba Allah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Hadis Muslim, orang yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Nah, inilah para pejuang subuh yang Allah muliakan. Kita sedang menolong Allah, kita juga berusaha menolong hamba-hamba Allah. Insya Allah mudah-mudahan ya semua yang kita hajatkan
semua yang kita inginkan sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kelak ya sedang mempersiapkan surga sekarang, dan kelak insya Allah kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak Redi, beberapa catatan. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bapak Ibu dipersilakan. Mohon maaf dan terima kasih. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak sekali informasi ilmu yang kita dapatkan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab, perkenankan saya menyampaikan beberapa pengetahuan mengenai kegiatan yang akan kita lakukan dalam minggu ini, minggu depan. Sebagaimana biasa, pada hari Jumat, tanggal 31 Juli, kita melakukan gerakan membaca Al-Quran bersama dengan Ustadz Dr. Uci Armiazi. Pada hari Sabtu dilanjutkan seperti biasa, jam 5.30 kita melakukan kajian sirah nabawiyah dengan narasumber yaitu Ustadz Salman Al-Farizi dengan tema kreativitas dakwah Rasulullah SAW. Dan pada hari Minggu, seperti biasa kembali, seperti hari ini, kajian dan tafsir Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, lanjutan dari surat Al-Baqarah, ayat 215 sampai dengan 220, dengan Ustadz narasumbernya adalah Dr. Fahmi Salim, MA. Kemudian informasi lain yang kami akan sampaikan, yaitu bahwa program Bakstos, Bakti Sosial, Berbakti Sembako, tahap keempat, telah kami laksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2020, minggu yang lalu. Dan kepada para donatur yang telah berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsirah. Semoga Allah membalas kebaikan dan ibadah yang telah dilakukan oleh partisipan. Untuk Bapak dan Ibu yang masih berkenan ingin memberikan partisipasinya, maka kami sangat harapkan kami membuka kesempatan kepada para jemaah untuk beramal jariah secara rutin, bulanan, menjadi donatur tetap untuk kajian ini, kegiatan dakwah pejuang subuh. Bagi Bapak Ibu yang akan menyumbangkan donasinya, sembako maupun untuk dakwah ini, dapat langsung transfer ke rekening kami di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 711-954-3357 atas nama Irwan Prima Ditya, atau dapat langsung menghubungi beliau, Pak Irwan Prima, di HP nomor 0811-828-246. Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai kegiatan kami dalam minggu ini. Untuk selanjutnya, sebelum tanya jawab, perkenankan saya Pak Ustadz untuk merangkum atas apa yang tadi disampaikan, Pak ya. Baik, silakan Pak. Ya, jadi ayat Al-Baqarah 211 ini berhubungan dengan ayat 210, di mana ayat 210 yaitu cerita mengenai penjelasan mengenai siksa Allah kepada umat apabila telah mendapat petunjuk. Dan dalam ayat 211 ini dijelaskan bahwa Bani Israel adalah salah satu bangsa, salah satu umat yang banyak mendapat nikmat. Dan ini dijelaskan tadi oleh Pak Ustadz di ayat 57, yaitu Bani Israel, kaum yang banyak sekali mendapat nikmat. Di dalam ayat itu diberikan rezeki, misalnya alman al-sahwa, yaitu makanan yang datang tiba-tiba di depan pintu rumahnya, kalau nggak salah Pak Ustadz ya, tanpa mereka berusaha. Kemudian di ayat 49, Al-Baqarah 49 juga sama, bahwa Bani Israel itu telah diselamatkan oleh Allah dari kaum Fir'aun. Dan ayat yang lain lagi, misalnya pernah ditunjukkan oleh Allah bahwa Bukit Tur telah diangkat oleh Allah sebagai ancaman kepada mereka, dan mereka juga pernah dijadikan kera, kalau nggak salah Pak Ustadz ya. Jadi kera dan betul-betul visinya sebagai kera. Namun itu ternyata tidak cukup untuk mereka. Jadi walaupun telah diberikan petunjuk-petunjuk, tetap mereka masih ingkar kepada Allah. Di dalam ayat Ibrahim ayat ke-7
Pak Ustadz tadi menjelaskan bahwa jika kita bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Namun jika kita ingkar, maka kita akan mendapat azab oleh Allah. Dalam ayat Al-Baqarah 210 minggu lalu dijelaskan Pak Ustadz bahwa kalau kita ingkar, maka Allah bersama malaikat akan datang dalam awan ya. Dan ini kalau kita lihat dalam beberapa musibah yang terjadi, khususnya misalnya di Indonesia, banyak musibah-musibah itu terjadi didahului dengan adanya awan. Kalau orang fisika biasanya memandang ini sebagai bentuk medan listrik antara bumi dengan awan, sehingga terjadi awan. Tapi di dalam ayat ini, ayat 210 ditunjukkan bahwa awan itu, ayat 208 kalau nggak salah Pak ya, awan itu adalah salah satu bentuk kedatangan malaikat ke bumi untuk menyiksa manusia. Mungkin itu ya, kalau nggak salah Pak Setia, tolong nanti dikoreksi. Selanjutnya dalam ayat Al-Baqarah 211, di situ dinyatakan bahwa kehidupan di dunia itu dijadikan indah oleh Allah untuk orang-orang kafir. Mereka banyak mendapat rezeki yang berlimpah dan Allah dalam memberikan rezeki itu adalah haknya Allah. Tidak peduli rezeki itu diberikan kepada orang kafir atau kepada orang beriman, maka itu haknya Allah memberikan sedikit atau banyak. Jangan protes gitu ya, Allah ya. Itu haknya Allah, mau kasih sedikit atau kasih banyak. Yang penting nanti bahwa di akhirat orang yang beriman akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Di dalam surat Al-Imran 139, Pak Ustadz tadi juga sudah menjelaskan anugerah kepada orang yang beriman dan bertakwa diberikan oleh Allah, walaupun kedudukan di dunia itu rendah atau miskin rezeki misalnya, tapi di akhirat Allah sudah menjanjikan di akhirat kedudukannya akan ditinggikan oleh Allah dibandingkan dengan orang yang kafir, orang tidak bertakwa. Jadi dalam kata di ayat ini bikhairi hisab atau anugerah Allah, nikmat Allah sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitung. Dijelaskan juga oleh tadi Pak Ustadz dalam ayat Ibrahim 34, Allah memberi nikmat, memberi apa yang diminta, Allah akan memberi apa yang diminta kepada Allah. Dan iman itu manusia tidak dapat menghitungnya. Namun manusia sering ingkar atas nikmat Allah yang diberikan. Selanjutnya dalam Al-Baqarah ayat 213, mohon maaf sebelum saya lanjutkan kesimpulan ini, apabila ada pemirsa yang ingin bertanya, silakan mengajukan melalui chat atau nanti diberikan kesempatan dalam tanya jawab. Saya lanjutkan dengan ayat Al-Baqarah 213. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa manusia dahulunya adalah umat yang satu, yaitu berasal dari Adam dan Hawa. Dan setan selalu menggoda manusia agar pecah atau berselisih. Dan ini dijelaskan juga dalam Al-Baqarah ayat 102. Perpecahan itu bisa juga dimulai dari perpecahan dalam rumah tangga, pasangan suami istri. Pekerjaan setan selalu menggoda manusia agar manusia selalu berselisih dan pecah. Jadi walaupun telah dalam ayat 213, walaupun manusia telah diberikan kitab, telah diberikan nabi yang diutusnya, tapi jangan lupa juga bahwa haknya Allah juga menghendaki untuk manusia itu mendapatkan petunjuk atau tidak. Jadi walaupun sudah ada kitab, sudah ada manusia, sudah diberitahu, tapi kalau Allah tidak memberikan hidayahnya, tidak memberikan izinnya, maka manusia tersebut tidak akan pernah mendapat hidayah atau mendapat petunjuk. Jadi kita harus bersyukur Pak Ustadz ya, bahwa kita termasuk orang yang mendapat hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Agar kita dapat mensyukuri hidayah itu, maka kita harus terus-menerus belajar, menimba ilmu. Salah satu bentuk menimba ilmu adalah kajian seperti dalam apa yang kita lakukan dalam hari ini, dalam pagi ini, subuh ini. Ayat Al-Baqarah 214 disebutkan bahwa Allah akan menguji manusia agar kita bisa masuk surga. Jadi masuk surga itu bukan sesuatu yang dijamin, bukan sesuatu yang langsung begitu saja, Pak ya. Jadi manusia akan diuji apakah dia betul-betul beriman kepada Allah. Walaupun dia telah menyatakan saya beriman kepada Allah, saya mengakui Tuhan, tapi manusia akan diuji dahulu, karena tidak langsung menjamin bahwa kalau dia sudah mengatakan dia beriman, bertakwa, dia akan masuk surga. Allah akan mengujinya.
Dan ujian itu adalah sebuah kepastian. Bentuk ujian Allah yang akan menentukan. Kita jangan minta kepada Allah, minta diuji. Jadi Allah yang akan menentukan, Allah yang akan menguji kita, dan bentuknya Allah yang akan menentukan, dan ujian itu adalah tergantung kepada kemampuan manusia. Yang kita perlu lakukan adalah tinggal kita bersabar, Pak Ustadz ya. Jangan pernah sekali-kali minta kepada Allah untuk diuji, tapi bersabarlah kita dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah. Ini juga disebutkan di dalam surat Muhammad ayat 7, disebutkan di situ bahwa wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong Allah, yaitu dengan menjalankan syariatnya, tetap berakidah Islam, maka Allah akan menolong manusia. Jadi manusia tetap, walaupun dalam ujian, tetaplah berakidah, dan insya Allah nanti Allah akan menolongnya. Karena dalam ayat Al-Baqarah 214 disebutkan bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dekat itu bukan berarti waktu, Pak Ustadz ya. Dekat itu adalah suatu kepastian. Pasti Allah akan menolong kita yang sedang diuji. Hanya waktunya kita yang nggak tahu. Dan kita tinggal terus bersabar. Kira-kira demikian, Pak Ustadz ya. Baik, Cukup betul. menarik. Banyak sekali informasi, banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan. Oke, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemirsa yang akan bertanya. Ini di chat kelihatan kosong. Apabila belum ada yang bertanya, mungkin saking terpesonanya ini, Pak ya. Pak Edi, izin. Iya. Ada yang masuk Silakan. bertanya lewat WA. Baik, silakan. Silakan, Pak Agung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan surat Muhammad tadi ayat 7. Tadi berhubungan dengan Al-Baqarah. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Maksud menolong ini apa Ustaz? Karena Allah Maha Kuasa. Ya, apa perlu agamanya ditolong? Tapi ini banyak yang suka membolak-balikan ayat ini jadi. Betul. Katanya Allah tidak perlu ditolong karena Allah itu Maha Kuasa, tidak membutuhkan pertolongan manusia. Betul. Logika kita mengatakan itu. Tapi logika kita kuatkan dengan wahyu. Karena ini bahasa wahyu, bahasa Al-Quran. Jika kalian menolong Allah kan? Maka ada dua pandangan para ulama. Yang pertama, menolong Allah itu adalah tadi menjalankan agama, menjalankan syariatnya. Kalau tidak ada orang yang sholat, ya agama ini selesai. Kan Rasul juga menyebutkan bahwa sholat itu tiang agama. Kalau sholat itu selesai, maka agama ini akan hancur. Sama dengan Al-Quran kan Allah yang menjaganya. Surat Al-Hijr ayat 9. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Kalau nggak ada yang buat mushaf, nggak ada yang ngafal, nggak ada yang baca, hilang itu Al-Quran. Disinilah ya pemaknaan yang pertama, yaitu menolong agamanya. Beribadah terus. Karena suatu saat benar, Islam itu akan hilang dalam tanda kutip. Kalau kita umatnya yang tidak menjalankan agamanya. Yang kedua maknanya adalah menolong hamba-hambanya. Allah karena tidak membutuhkan pertolongan manusia pasti. Maka Allah meminta kita menolong sesama kita. Allah menolong hambanya, di mana hambanya menolong sesama saudaranya. Hadis itu yang menguatkan, Wallahu fi aunil abdi. Maka menolong Allah dalam ayat ini dimaknai juga oleh Imam An-Nawawi, menolong hamba-hambanya. Jadi ketika kita menolong hamba, menolong manusia, itu hakikatnya kita menolong Allah. Maka Allah akan tolong kita. Caranya bagaimana Allah yang Maha tahu. Di dalam hadis qudsi dikaitkan juga ya bahwa kalian tidak pernah menjengukku, kata Allah. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kami menjenguk Allah padahal Allah Maha segala-galanya? Kata Nabi SAW, ada orang yang sakit kalian menjenguk, itu sama dengan kalian menjenguk Allah, orang sakit. Ada orang yang kelaparan, kalian kasih makan, sama dengan kalian memberi makan kepada Allah. Tapi ini bahasa hadis qudsi. Bahasanya sangat dalam sekali. Maka dikaitkanlah oleh para ulama, kita tidak menolong Allah dalam arti logika, bahwa Allah kita tolong karena Allah pasti tidak membutuhkan pertolongan. Tapi silakan, hamba-hamba Allah amat sangat membutuhkan pertolongan. Agama ini perlu kita jaga, sholat ini perlu kita jaga. Karena kalau tidak jaga, maka kita akan merugi suatu saat
ya aneh kalau orang lihat sholat kan gitu. Dulu ya aneh kalau orang nggak sholat. Nanti suatu saat aneh kalau orang itu apa apa sebaliknya ya. Dulu orang aneh orang kalau sholat. Sekarang aneh orang itu kalau nggak sholat. Nanti aneh lagi kalau orang itu sholat. Nah inilah bahagian dari ya cara kita memaknai ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih kepada yang bertanya. Mudah-mudahan Terima kasih, Ustaz. Mungkin saya yang bertanya lagi Pak Ustadz ya. Yang lain belum ada. Ji, silakan. Dalam ayat 211 itu di sini sebagai contoh, diambil contoh adalah Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah kaum yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah tentang keimanan dan ketakwaan, tapi mereka tetap ingkar atau tetap menjalankan kebiasaan lamanya, seperti waktu Nabi Musa dulu dipanggil ke Gua Tur, sempat dia 40 hari tidak ada, mereka ingkar kembali Pak ya. Jadi kembali kepada kebiasaan lama sehingga akhirnya kemudian dihukum oleh Allah. Nah, ini kalau saya lihat di minggu lalu, kajian yang minggu lalu, di ayat 208, mungkin agak mundur sedikit, Pak Ustadz ya. Di situ kan disebutkan di ayat 208, Al-Baqarah 208, hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam kedamaian, ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi kalau kita sudah mengatakan sebagai Islam, maka sebaiknya kita betul-betul masuk Islam ya. Kalau tidak, maka akan timbullah siksa seperti di ayat 210, Pak Ustadz ya. Di ayat 210, di situ Allah menyebutkan bahwa Allah akan datang bersama malaikat dalam naungan awan dan diputuskanlah perkara. Maksudnya diputuskan perkara itu artinya kalau sudah Allah menentukan akan timbulnya azab, maka matilah kita ya. Habislah kita, kira-kira demikian. Dan itu kira-kira mungkin terjadi, mohon maaf nih kalau ada bukan maksud menyinggung kaum yang lain yang ada di Indonesia. Kira-kira di Indonesia juga terjadi demikian Pak Ustadz ya. Jadi kalau tadi kejadian bencana yang ada di beberapa di Indonesia, beberapa daerah, kalau kita perhatikan kejadiannya mirip seperti ini, yaitu mereka sebelumnya, beberapa hari sebelumnya melakukan kegiatan contoh melarung atau sesajen gitu ya. Sesajen katanya sudah Islam tapi tetap melarung sesajen, dan akhirnya kemudian besoknya atau kemudian beberapa hari setelahnya timbullah bencana azab dari Allah. Dan ini di dalam 208 kan disebutkan bahwa kalau sudah masuk Islam, kalau katanya sudah masuk Islam, ya betul-betul harus ikut dengan Islam. Bani Israel, ayat 211 itu juga sama, Pak Ustadz ya. Jadi sudah diberikan petunjuk oleh Allah, tapi tetap Israel ingkar dan akhirnya timbullah azab Allah, dijadikan kera misalnya ya. Mereka pernah dijadikan kera, kemudian ditunjukkan juga Bukit Tur diangkat ke atas itu dan akhirnya dijatuhkan ke mereka. Kira-kira demikian Pak Ustadz ya. Jadi kalau kita sudah masuk kepada Islam, maka masuklah secara menyeluruh, dan Allah sudah buktikan itu semua di dalam kehidupan kita, termasuk juga sebagai contoh tadi di Bani Israel ayat 211. Kalau Al-Quran turunnya mungkin 100 kemudian, mungkin yang diceritakan oleh Allah adalah orang di Indonesia mungkin ya Pak Ayalah Ustadz ya, yang sudah masuk Islam dan tidak menyeluruh sehingga akhirnya timbullah bencana-bencana di Indonesia. Apakah kira-kira demikian Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Pak Redi. Ada kaidah dalam ilmu tafsir benar, ilmu Al-Quran, ya ayat itu meskipun ya ceritanya tentang kalangan tertentu, tapi hukum ayat bersifat umum, betul. Ya tadi ceritanya Bani Israel, ini ceritanya kaum yang lain, ya. Tapi tetap hukum dari ayat tersebut berlaku kepada siapapun. Mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk seperti perbuatan mereka, maka hukuman Allah pun akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, udkhulu fi silmi kafa, benar bahwa kita ya ketika masuk ya yang dikatakan ya tidak ada paksaan itu adalah masuk atau tidak masuk. Tapi kalau sudah masuk, kita dibimbing dengan rukun Islam. Dibimbing dengan cabang-cabang Islam. Berarti kalau udah masuk, ayo sholatnya. Dibimbing dengan rukun iman, mengimani Allah, hari akhirat, qada dan qadar, mengimani Alkitab, berarti menjalankan Al-Quran, dan seterusnya. Dibimbing oleh cabang-cabang iman yang 70.
Iman itu cabangnya sampai 70. Kalimat thayyibah sedekah, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar juga disebutkan sebagai sedekah. Mengangkat barang orang juga sedekah. Jadi terlalu banyak bimbingan Allah untuk ya menjadikan kita udkhulu fis silmi kafa, ketika kita masuk Islam secara utuh, secara totalitas. Ya, makanya dulu saya ingat tuh Pak Ridi ya, ungkapan almarhum Zainuddin MZ. Jadi nanti ada orang yang masuk surga hanya KTP-nya doang katanya. Iya. KTP-nya masuk surga, tapi karena amalnya tidak, ya tidak, orangnya tidak masuk. Atau sebaliknya setengah aja yang masuk katanya, tangannya aja yang masuk, yang lainnya wallahu a'lam. Ini ilustrasi tentunya. Tapi inilah cara kita untuk memaknai bagaimana kita bertahap. Dari satu waktu ke waktu kita penuhi rukun iman, kita sempurnakan rukun Islam kita, dan kita jalankan semua cabang-cabang iman agar kita termasuk yang sudah ya dikategorikan masuk ke dalam agama ini secara kafah. Tapi bukan bahasa Jawa, kabeh. Kafah itu berarti keseluruhan. Lahir kita, batin kita, ya, pikiran kita, anggota tubuh kita, kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-An'am ayat 162. Demikian Pak Ridi, terima kasih. Banyak sekali ya ungkapannya insyaallah. Mau tanya. Wah, silakan. Silakan yang dari masjid. Ya, silakan nih dari masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah. Apa kabar Pak? Ini nunggu teman-teman mau mencoba sehat bersepeda. Amin, Mau tanya amin. Pak Ustadz, bagaimana kita menyeimbangkan dalam kegiatan sehari-hari antara kita harus katakanlah kita berkegiatan di masjid gitu kan, terus kita juga bekerja, termasuk juga olahraga, bagaimana menyeimbangkan. Kadang-kadang keseimbangan itu kan kita perlu juga gitu kan. Sering di masjid, kalau tidak sehat ya untuk apa juga gitu, kira-kira seperti bagaimana keseimbangannya supaya itu semua diridhoi Allah, antara kita beribadah, kita bekerja mencari rezeki untuk keluarga, juga untuk olahraga, kira-kira itu. Subhanallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan, ya Rasul mengingatkan kita memang, inna li jasadika alaika haqqa. Ingat hak jasadmu, ingat hak matamu, hak keluargamu, hak-hak yang sangat banyak. Maka surat Al-Qasas ayat 77, Al-Qasas ayat 77 dikatakan oleh para ulama tafsir, ayat paling lengkap memandu kita bagaimana berdunia dan berakhirat. Ketika kita olahraga itu sebetulnya berdunia dan berakhirat. Karena olahraga kita juga nawaitunya lillahi ta'ala. Ya Allah, hamba olahraga ini karena supaya hamba sehat. Kalau sehat kan ibadah. Kalau sehat kan insya Allah ya dapat menjalankan amal soleh lebih baik lagi. Maka dipandu oleh Al-Qasas 77. Dan ini diingatkan oleh Rasul, betul Pak. Orang puasa terus salah. Orang nggak puasa terus salah. Yang baik itu puasa pada waktunya, nggak puasa pada waktunya. Yang terbaik itu sholat kalau sudah waktunya sholat. Dan kemudian kalau waktunya bekerja, waktunya bersama keluarga, waktunya makan, Bapak Ibu jangan lupa makan, waktunya olahraga, insya Allah kita berolahraga. Tapi nawaitu kita, semua yang kita jalankan adalah beribadah kepada Allah. Begitu Pak. Olahraga juga termasuk bisa ibadah ya Ustaz ya? Ibadah, olahraga ibadah, mencari rezeki ibadah, semua bagi orang beriman adalah beribadah. Terima kasih pejuang subuh yang berolahraga. Terima kasih. Olahraganya setelah sholat. Terima kasih Pak Ustadz. Setelah ngaji. Ini ada Pak Irwan yang ingin bertanya. Silakan Pak Irwan. Makasih Pak Redi. Assalamualaikum Ustadz. Pagi Pak Ustadz. Assalamualaikum. Silakan Pak Irwan. Mohon izin Pak, saya ingin bertanya berkaitan dengan ayat 213 dan 214 Al-Baqarah yang kita bahas pagi ini Pak. Di ayat 214 dulu ya Pak Ustadz ya. Baik. Itu ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu. Pertanyaannya cobaannya apa? Dilanjutkan di kalimat berikutnya, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Saking beratnya, mereka sampai bertanya kepada Rasul kapan datangnya pertolongan Allah, gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, ini kalau saya bertanya ini apakah benar pandangan saya, karena melihat dari struktur ayatnya ini kan di ayat 213 di sini dijelaskan bahwa manusia itu satu umat dan mereka sempat berselisih
diturunkanlah nabi-nabi beserta kitab gitu untuk meluruskan gitu ya Pak Ustadz ya. Dan tetap walaupun sudah diturunkan nabi dan kitab, perselisihan itu tetap terjadi karena adanya hasad tadi itu ya Pak Ustadz ya, kedengkian ya. Nah, jadi kalau melihat seperti itu, tadi kaitannya dengan 214, saya membayangkan bahwa apa yang terjadi itu adalah bahwa umat sebelumnya, kalau kita bicara mengenai umat Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat yang dialami mereka adalah dengan adanya perselisihan itu, waktu itu mereka tetap berusaha untuk berjalan di jalan yang lurus dan berdakwah, menyiarkan agama Islam gitu ya Pak Ustadz ya. Dan itu yang terjadi adalah mereka itu mengalami ujian yang berat sekali karena waktu itu sempat diembargo gitu kan Pak Ustadz ya, secara ekonomi gitu kan ya. Dalam mereka berdakwah di tengah-tengah perselisihan kepercayaan, mereka sampai diembargo sampai akhirnya terjadilah kemelaratan, penderitaan dan ini cobaan-cobaan yang berat sekali seperti ini gitu ya. Nah, itu satu pertanyaan saya, apakah benar cara berpikirnya itu yang terjadi gitu. Terus kedua, ini yang menjadi pertanyaan saya, ini kan dibuka dengan kalimat, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang cobaan yang seberat itu Pak kepada kamu gitu ya. Jadi maksudnya kita selama ini kan sebagai orang Islam itu selama kita sholat, selama kita puasa, selama kita sedekah gitu ya, insya Allah masuk Islam gitu, masuk surga gitu kan ya. Tapi sekarang turun ayat 214 yang menggugah pertanyaan, apa yakin kamu masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan yang seberat itu. Di mana waktu itu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya berdakwah di tengah-tengah perselisihan sampai diembargo gitu. Nah, mohon diluruskan pandangan terhadap tersebut Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Ya, satu ayat dengan ayat yang lain memang saling terkait, berkorelasi. Ilmunya ilmu munasabah. Artinya bahwa adanya manusia yang kemudian berpecah berselisih itu juga bagian dari ujian. Karena Rasulullah SAW pernah naik mimbar, kemudian berdoa kepada Allah. Yang pertama, jangan kau binasakan umatku dengan kelaparan. Kata Jibril, amin. Berarti diaminkan. Jangan, yang kedua, ketika naik lagi tangga berikutnya, jangan engkau binasakan umatku dengan kekeringan. Ya, diaminkan oleh Jibril. Tapi yang ketiga, jangan engkau binasakan umatku dengan perselisihan. Jibril tidak mengaminkan. Jibril diam, tidak mengaminkan. Ya, berarti ada ujian yang paling berat, yaitu ujian kesatuan umat, ujian perselisihan. Dikaitkan dengan ayat sebelumnya, kenapa syaitan itu ya betul-betul ingin manusia itu tidak satu. Karena kalau tidak satu, tidak bisa sholat pasti, tidak bisa zakat pasti. Kalau berselisih, yang terjadi adalah bagian tadi, dengki dan iri dan lain sebagainya. Dan itu puncak. Makanya puncak dari dosa adalah dengki. Iblis, kenapa tidak mau sujud? Karena dia merasa lebih baik dari Adam. Berarti kan ada perasaan dengki. Ya, kenapa aku sujud sama Adam, kata iblis kepada Allah. Aku diciptakan dari api loh. Dia dari tanah. Nah, dia makhluk jadul. Kalau dia milenialis akan mengatakan sebaliknya. Karena tanah lebih mahal dari api. Ya, itu. Dia tidak paham zaman sekarang. Tanah kan harganya lebih mahal dari harga listrik. Ya, jadi dia begitu ya ungkapannya. Nah, kaitannya dari 213, 214, bahkan tadi ayat 102 yang kita kaitkan memang demikian. Namun, ya ini ada sebuah hal yang menarik bahwa apa yang terjadi pada umat terdahulu akan terjadi pada umat sekarang, tetapi yang membedakannya adalah skalanya. Karena semua ujian milik Allah. Jadi misalnya terjadi pada Bani Israel tadi, menjadi kera. Belum tentu terjadi pada kita seperti itu. Tapi apakah ada hukuman? Iya, itu kaedah. Sunnatullahnya demikian. Tapi bentuknya, jenisnya, kadarnya kita tidak bisa memastikan. Kenapa? Karena ujian itu dari Allah, hukuman pun dari Allah. Dulu anak, ya waktu kita sekolah Pak Irwan, nggak hafal di rotan. Apakah sekarang begitu? Enggak. Tapi sama-sama hukuman. Ketika tidak hafal, dipanggil orang tuanya. Sama-sama hukuman. Tapi karena ada hal-hal yang berbeda. Namun ungkapan am hasibtum, apakah kamu mengira, itu ditujukan secara bahasa dengan orang-orang yang hanya bermalas-malasan. Orang yang kemudian yakin, take for granted 100% masuk surga. Tapi
Rasul menyebutkan kepada sahabat namanya Al-Harith. Rasul bertanya, "Kaifa imanuka, Haris? Bagaimana imanmu hari ini?" "Baik ya Rasul." Terus Rasul minta bukti, mana baiknya? La sholata wala siyam. Kamu tidak sholat, kamu tidak ini, katakan baik imanmu. Tidak. Kalau kamu mengatakan imanmu baik, mana bukti-buktinya? Nah, begitulah. Kalau kita yakin dengan surga dan harus yakin, maka dibuktikan dengan amal, dibuktikan dengan ibadah kita, insya Allah. Bukan berarti kita yakin dalam arti tidak melakukan ikhtiar. Sama dengan kamu bisa menang gak lawan dia? Yakin, tapi persiapan gak ada. Dan kemampuan tidak ada, akhirnya kalah dalam bertanding misalnya. Jadi keyakinan ini harus dibarengi dengan bukti-bukti keyakinan, kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Dan am hasibtum itu diperkuat lagi Pak Irwan di ayat Ali Imran ayat 142. Sama. Ali Imran 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Tapi beda ujungnya. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja tanpa usaha, tanpa ikhtiar, tanpa persiapan, tanpa amal, tanpa bukti? Dan sampai Allah mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang sabar. Maka ujian itu disikapi dengan kesungguhan ikhtiar dan dengan kesabaran. Kalau tidak dilakukan berarti tidak lulus. Dan orang yang tidak lulus ujian tidak layak dapat surga. Nah, seperti kita ujian supaya dapat ijazah. Yang tidak lulus ujian, maaf tidak dapat ijazah. Semua manusia sekarang diuji dengan balasan surga. Orang yang lulus, balasan surga. Yang tidak lulus, maaf, entar dulu. Dia harus disiapkan dulu, dibersihkan dulu di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah a'lam. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, apa yang terjadi pada bangsa ini, apa yang terjadi pada umat manapun, ya, ada dua perspektif yang harus kita bawa. Karena Al-Quran ini sangat luas. Al-Quran ini sangat agung. Kalau perspektif ayat yang kita bahas benar, bahwa yang terjadi itu ulah manusia. Tapi kita jangan lupa juga dengan At-Taubah ayat 41, bahwa yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Karena bisa jadi ujian. Ini ada orang sudah doa, orangnya soleh lah. Tapi ternyata kok diuji dengan anaknya, Pak. Berarti bukan karena dia tidak jaga anak. Nabi Adam alaihissalam ini soleh, Nabi. Tapi anaknya kok pembunuh. Kalau kita katakan pantas Adamnya kayak gitu, ya wajar gitu ya. Wajar toh Adam, anaknya kayak pembunuh kan entenya juga sama. Tapi Adam ini anak manusia soleh. Maka kita katakan Allah uji Adam dengan keluarganya. Tidak serta-merta karena ente rusak, anakmu rusak. Belum tentu juga. Nabi Nuh, anaknya durhaka. Tega banget dalam tanda kutip. Kok manusia yang soleh, anaknya kok durhaka. Kita saja alhamdulillah gitu ya. Ini kan bahasa kitanya bukan kemudian serta-merta. Berarti Nuh ini orang gak bertanggung jawab ini. Enggak. Nabi Nuh, calon penghuni surga. Udah pasti para nabi. Kita katakan ada perspektif yang kedua, yaitu ujian. Bapak Ibu, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kita tidak tahu Allah uji itu apakah dengan harta kita, Allah uji dengan keluarga kita, Allah uji dengan anak kita. Kita tidak tahu. Malah ada Asia kok bersuamikan siapa? Fir'aun. Fir'aun. Harusnya Asia ini bersuamikan ya yang setara lah, yang sekufu lah. Nabi Nuh kok beristrikan, Nabi Lut beristrikan yang durhaka. Harusnya kan ya masa Nabi kok istrinya. Nah, jadi ada perspektif yang kedua. Ya, kita paham supaya lengkap pemahamannya. Perspektif bahwa semua yang terjadi ada ya kontribusi manusia. Itu juga ketentuan Allah. Namun kita diingatkan, kalau kita sudah berusaha baik, sudah melakukan berbagai cara, tetap saja ada ujian, tetap saja ada musibah. Berarti ini betul-betul ujian. Kalau ujian itu aman. Yang kita tidak mau, yang terjadi itu karena salah kita nggak mau. Gitu. Tapi yang kalau kemudian sudah usaha, di masa Rasul ada bencana. Harusnya di masa Rasul sahabat tuh nggak ada bencana. Orangnya terbaik kok. Di masa Umar ada wabah, pandemi. Ya, tapi wabahnya ta'un. Harusnya nggak ada loh, Pak. Harusnya ini logika. Harusnya yang terjadi itu jangan di mayoritas muslim bangsa Indonesia, tapi di sono toh. Gitu. Berarti perspektif yang kedua.
Karena kita orang beriman, Allah uji. Yang tidak beriman nggak perlu diuji, karena nggak bakalan lulus. Kalaupun diuji tidak ada gunanya. Kan gunanya ujian supaya jelas lulus atau tidak lulus, surga atau neraka. Ya. Kalau sudah pasti tidak surga, nggak usah diuji oleh Allah. Anak tidak sekolah tidak perlu ikut ujian. Untuk apa? Karena dia pasti tidak akan dapat sertifikat. Kita sudah beriman, kita ingin dapat balasan surga, maka Allah uji. Apakah ujian itu karena, musibah itu karena perilaku manusia, kita hindari. Namun kalau itu memang keinginan Allah, seperti tadi Rasul, padahal manusia mulia, hatta yakula Rasul, 214 tadi, sampai Rasul yang mengatakan, Pak, bukan hanya sahabat, Rasul pun mengatakan, dan orang beriman mengatakan, ya Allah, kapan pertolonganmu? Pada Rasul level imannya Tinggi sekali. berarti ini ujian. Dan Rasul tidak pernah berbuat salah karena maksum. Kalau kita adalah maklum. Rasul maksum tidak pernah berbuat salah. Selevel Rasul pun diuji oleh Allah. Bagaimana dengan selevel kita orang biasa? Wallahu a'lam. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Redi. Ya. Masih ada 2 pertanyaan, tapi saya coba conclude tadi statement dari Pak Ustadz, yaitu bahwa musibah itu berarti sebagai ujian, juga berarti sebagai azab, Pak ya, sebagai hukuman kepada kita. Jadi untuk umat Indonesia ini bisa berarti sebagai ujian karena kita banyak Muslim yang mayoritas penduduk Indonesia, 87% penduduk Indonesia adalah Muslim. Jadi untuk menguji bahwa benar-benar Muslim, Allah turunkan ujian. Betul. Tapi juga bisa berarti sebagai azab karena katanya sudah masuk Islam, tapi masih melakukan kegiatan yang bersifat kafir tadi Pak ya. Oke, itu statement yang terakhir. Oke, ada 2 pertanyaan yang ada 2 orang yang mengajukan mengangkat tangannya, yaitu Pak Asril dan Pak Irman. Saya silahkan dulu Pak Asril. Pak Asril silahkan. Tolong Pak Agung dibuka untuk speakernya Pak Asril. Pak Asril? Silakan Pak, dibuka. Unmute. Di unmute, ya sudah. Oh belum, Pak Asril sendiri mungkin yang belum unmute. Itunya Pak Asril. Pak Asril, unmute dulu Pak Asril. Belum unmute. Oh iya, udah. Ya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Tabi. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Pak Asril. Ya, saya mau bertanya Pak. Di dalam Al-Quran banyak kita temui kata-kata jika dikehendaki Allah. Ya. Jika dikehendaki Allah. Nah, saya mau bertanya, usaha-usaha apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi manusia atau hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah. Terima kasih atas pencerahan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asril. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. At-Takwir ayat terakhir. Ayat 29. Dan apa yang kalian ingin, kalian kehendaki, tidak akan terjadi, melainkan jika Allah menghendaki. Bahasa Inggrisnya, man propose, God dispose, kira-kira begitu. Maka pandangan para ulama tafsir, manusia jika ingin dikehendaki oleh Allah, harus punya kehendak. Harus punya keinginan. Wa ma tasya'un. Kita ingin masuk surga, harus ada keinginan. Namun keinginan tadi harus dibarengi dengan bukti. Karena nanti ada sunnatullah. Manjadda wajada. Walladzina jahadu fina. Al-Ankabut ayat terakhir. Orang yang sungguh-sungguh Allah akan berikan banyak jalan. Yang tidak sungguh-sungguh Allah tidak berikan jalan. Maka kita ambil 2 cara. Yang pertama, benar semuanya adalah kehendak Allah. Urusan dunia kita man yasha. Ini ayat yang selalu kita baca ya pagi dan petang. Qulillahumma malikal mulki. Ali Imran 27, 28 kan begitu. Semuanya Allah beri yang dikehendaki. Mencabut kekuasaan, siapa yang Allah kehendaki. Memberi, siapa yang Allah kehendaki. Memberi rizki, siapa yang Allah kehendaki. Agar kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah. Yang pertama adalah kita harus punya kehendak. Harus punya keinginan baik. Keinginan surga. Kalau tidak ada nawaitu di dalam hati, enggak mungkin. Saya ingin menjadi soleh. Minimal nawaitunya bagus.
Tinggal nanti kita ikut sunnatullah. Kalau sungguh-sungguh Allah berikan. Kalau tidak sungguh-sungguh Allah tidak berikan. Tapi nanti ada yang kedua, sudah sungguh-sungguh, nawaitunya bagus, tidak dapat juga Pak Asril. Berarti sedang diuji oleh Allah. Apakah kesungguhannya itu benar-benar kesungguhan yang karena Allah, ataukah kesungguhannya belum karena Allah. Sehingga insya Allah semua kita sedang berusaha untuk mendapat surga, dan kesungguhan kita para pejuang subuh ini luar biasa. Namanya kan pejuang, berarti sungguh-sungguh. Iya, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih, Bapak. Ya, Amin. boleh. Oke, terima kasih. Berikutnya dengan Pak Mirwan. Silakan Pak Mirwan. Tolong Pak Agung Pak Mirwan dibuka mute-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi kan dikatakan bahwa setiap manusia itu akan diuji oleh Allah. Baik. Waktu zaman Rasul atau sebelumnya, ujian itu adanya multi Tuhan, banyak Tuhan. Akhirnya dijadikanlah jadi satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Zaman kita sekarang, Pak Ustadz, satu Tuhan ini ditambah lagi dengan harus berkebudayaan. Nah, apakah ini ujian, termasuk ujian? Dan kalau memang ujian, bagaimana kita mengatasinya? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mirwan. Kata Imam Ghazali, semua yang terjadi itu adalah ujian. Ya. Orang berjalan ujian, bagaimana berjalannya dengan tawadu. Ya. Orang jual beli ujian, apakah jujur atau tidak jujur. Jadi semua yang terjadi ini benar ujian. Tidak ada yang keluar dari ujian satu detik pun. Bahkan ketika kita bangun tidur ujian, sholat apa enggak sholat kan gitu ya. Maka benar, ujian masing-masing umat itu berbeda. Umat dahulu ujiannya tadi alihah, banyak multi, ya, musyrik, banyak hal-hal yang dipersekutukan. Dan sekarang ada ujian budaya. Tapi ujian budaya itu adalah bagaimana kita bukan menolak mentah-mentah, tidak juga menerima matang-matang. Yaitu kita pilih apakah yang sesuai atau tidak sesuai. Karena ada budaya-budaya baik yang sesuai. Gotong royong itu budaya baik. Tapi ada budaya yang anak-anak muda sekarang lah Pak Mirwan. Masya Allah ya, menghalalkan segala cara. Sehingga ujian selalu ada dan bentuknya berbeda-beda. Bahkan kalau kita ikut Imam Ghazali, semua ini ujian. Orang sehat, ujian. Orang kaya, ujian. Orang jatuh, ujian. Orang naik, ujian. Tidak akan lepas dari ujian, tapi kita yakin orang beriman akan lulus menghadapi ujiannya. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Mirwan. Ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ini ada yang mengangkat lagi, Pak Edi. Wah, Silakan ya, Pak Edi. baru muncul Pak Edi ya. Assalamualaikum Ustadz Adabi. Alhamdulillah, aduh, luar biasa pencerahannya pagi ini Ustadz. Amin. Ya, Ustadz, kami tadi sangat mengikuti selama ini. Ustadz kan begitu fasih ya untuk menerangkan urutan Al-Quran, terutama ayat-ayat dari ayat 1 ke ayat lain, kemudian surah 1 diterjemahkan atau terkait dengan ayat lain, sehingga Ustadz tadi mengatakan ada ilmu namanya ilmu munasabah ya Ustadz. Iya. Yang saya tanyakan itu kalau kita ingin belajar semacam itu, karena kita nggak memungkinkan lagi harus dari satu persatu, mungkin harus dipandu dengan satu referensi kitab atau buku, sehingga kita tahu kalau membaca ayat ini, oh ada terkaitnya dengan ayat ini. Nah kira-kira judul kitab atau karangan apa ya Ustadz ya, sehingga kita bisa mendapatkan ya mungkin pencerahan seperti Ustadz yang tadi sampaikan itu Pak. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Edi masih penasaran nih Pak Edi. Iya, betul. Silakan diceritakan ya. Karena kitabnya memang 2 jilid, yaitu Munasabah fi Tanasubil Ayat wa Suwar. Ya. Jadi korelasi antar ayat dan antar surat. Saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau belum. Tapi pernah saya browsing di internet, ya mungkin bisa tulis saja. Buku judulnya itu Munasabah Bainal Ayat wa Suwar, diterjemahkan
korelasi atau munasabah antar ayat dan antar surat-surat Al-Quran. Ada 3 pengarang. Yang terkontemporer ada Manna Al-Qattan. Manna Al-Qattan ini yang paling kontemporer. Tapi yang dahulu, yang awal itu ada yang klasik ya. Saya agak lupa pengarangnya. Ya, Imam Az-Zarqani kalau tidak salah. Tetapi lebih baik yang kontemporer karena bahasanya mudah. Namun, mohon maaf Pak Edi, yang paling sulit di buku-buku itu juga contoh-contohnya tidak banyak. Mereka hanya menyampaikan kaidah. Kaidah itu kan keluknya saja. Misalnya kaidah kalau mau makan, duduk kaidah. Tapi sampai contoh-contohnya tidak banyak, maka dibutuhkan ilmu yang lain. Yaitu ilmu asbabun nuzul. Ya, kita mengenal konteks ayat. Ayat ini turun di peristiwa apa? Ayat ini turun kepada siapa? Ayat ini turun berkenaan dengan apa? Maka dilengkapi oleh para ulama dengan ilmu namanya sebab nuzul ayat-ayat Al-Quran. Dengan 2 ilmu itu, insya Allah kita dapat mengkaitkan antara ayat dengan ayat yang lain, mengetahui porsi ayat ini dengan porsi ayat yang lain, hubungan, ya, hubungan sejarahnya, hubungan isinya, hubungan konteksnya, sehingga insya Allah, ya, satu Al-Quran itu kan kesatuan, ya, sehingga kita bisa memetakan ayat ini terkait dengan ayat ini. Sekarang ada kamus Al-Quran, ya. Allah alam mudah diterjemahkan. Jadi kita melacak kata Bani Israel. Itu tinggal klik Bani Israel. Semuanya tentang Bani Israel di Al-Quran akan muncul. Nah, kita pilih dengan munasabah. Kita pilih pula dengan asbabun nuzul. Nah, meskipun kadang-kadang bicara Bani Israel, tapi waktunya berbeda. Karena Bani Israel kan ada di zaman Nabi Musa. Ada di zaman Nabi Isa juga Bani Israel. Di zaman Nabi Sulaiman juga tetap jadi Bani Israel ini kaum yang paling banyak lah kira-kira begitu. Kan semua Nabi dari Bani Israel. Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu Pak Edi. Baik, terima kasih Ustadz atas ininya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah banyak pertanyaan dan penjelasan. Jika masih ada ibu-ibu? Masih ada satu ibu-ibu yang mau tanya, ada suara terakhir mungkin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nia ya. Iya. Silakan Bu Nia. Ibu Nia silakan. Ini sebetulnya saya binder, ini senior semua, saya ibu baru. Gak apa-apa. Gak apa-apa Bu. Aja. Sama, kita masih belajar juga kok. Ini senior semua. Saya punya anak SD ya Ustadz. Baik. Saya suka menerangkan itu. Sebelumnya saya itu orang Islam tapi baru belajar Islam Ustaz. Jadi pertanyaannya mau ecek-ecek ya. Iya. Orang Islam tapi baru belajar Islam. Enggak, orang Islam tapi baru belajar Islam. Baik. Gimana tuh? Ya. Silakan Bu Nia. Ya, kalau saya menerangkan sama anak saya itu surat Al-Baqarah ayat 208 bahwa iya atau setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu saya suka benar-benar ngasih taunya itu nyatanya itu seperti apa gitu Ustaz. Itu untuk anak SD ya Ustaz ya. Masya Allah. Karena anak saya masih SD, saya baru, jadi mudah-mudahan saya bisa ngikutin kajian ini. Amin. Terus yang kedua itu saya baru tahu kalau ada penyakit ain ya Ustadz ya. Ya. Ya itu bagaimana cara agar kita terhindar dari penyakit itu gitu. Sedangkan itu saya baca agak takut juga gitu dengan penyakit itu karena saya baru tahu. Nah itu aja Ustadz ya, maaf ya kalau pertanyaannya agak kurang berkualitas. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayat 208 ini adalah kalau masuk Islam, masuklah secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Kira-kira demikian Pak Ustadz. Itu mungkin tadi pertanyaannya. Ya. Bagaimana meminta anaknya untuk masuk Islam secara menyeluruh. Ya. Jadi di 208 ada 2. Masuk Islam secara menyeluruh dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Yang masuk Islam sudah kita bahas. Sekarang bab wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan.
cara menggambarkan setan kepada anak tentunya berbeda dengan kepada orang dewasa. Kita sampaikan hal-hal yang seram, yang menakutkan, nggak ada masalah, Bu. Karena anak itu paling takut dengan yang menyeramkan. Namun tentu dengan proporsional, artinya yang sesuai. Jangan kemudian ditakut-takuti, akhirnya anak itu takut. Setan tidak akan bisa membunuh manusia, pasti. Ini ketentuan Allah. Namun setan bisa menggoda manusia agar manusia saling membunuh. Nah ini. Jadi setan itu tidak bisa membunuh. Jadi kalau manusia ketakutan sama setan itu rugi. Karena setan tidak bisa membunuh. Setan tidak bisa berbuat apa-apa kepada manusia. Yang ia bisa lakukan adalah yuwaswisu, ya, membisikkan, menggoda, ya, menakut-nakuti. Maka kita tanamkan setan tidak bisa membunuh manusia. Tapi ada orang kok mati itu karena dia takut akhirnya jantungnya copot, bukan karena setan. Jadi matinya psikis, ya bahasa kita. Ini kaidah Allah, setan tidak bisa membunuh manusia. Ya, kok ada tentara-tentara setan? Dia tidak akan berdaya menghadapi manusia yang beriman. Nanti caranya adalah di surat An-Nahl. Nah, ini Bu, ya, bahwa setan tidak akan bisa menggoda manusia yang beriman dan bertawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, yang ampuh bahwa setan, ayat 99 surat An-Nahl ayat 99, An-Nahl ayat 99, setan tidak mungkin mampu, ya, menggoda manusia yang imannya baik dan bertawakal kepada Allah. Nah, ini penting untuk anak-anak kita, jangan takut dengan setan. Ya, setan itu menggodanya kepada orang yang tidak beriman dan tidak berserah diri kepada Allah. Kita tanamkan, ya, keberanian menghadapi setan. Kita paling takut dengan makhluk kasar daripada makhluk halus. Makhluk kasar bisa mencuri harta kita. Makhluk halus nggak bisa. Kecuali makhluk halus diperalat oleh makhluk kasar lagi. Jadilah tuyul, jadilah Mbak Yul, ya. Maaf, jadilah tuyul, jadilah yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita ingin anak itu tumbuh sesuai dengan usianya. Maka tentu bertahap kalau kepada anak-anak. Maka terima kasih Bu Nia sudah bergabung dengan kami semuanya ini, para pejuang subuh, para senior kita. Dan ini bukan untuk para senioris, ya, tapi juga para junioris juga nggak ada masalah Pak Reddy, ya. Ya, betul itu. Betul, Pak. Kita bersyukur. Nanti kan pelanjut dari kami ini, para bapak-bapak ini kan pelanjutnya adalah generasi ibu-ibu, bapak-bapak yang dalam tanda kutip masih junior. Tapi ini insya Allah menjadi sunnah hasanah. Pak Reddy, Pak Irwan, Pak Asri. Jadi sunnah hasanah itu artinya kebaikan-kebaikan yang mengalir pahalanya. Setelah kita ada yang melanjutkan, subhanallah, kami senang sekali dan kita sangat berbahagia. Kelanjutan kebaikan ini jika dilanjutkan akan jariah untuk yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Demikian Bu Nia. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak atas informasi dan pelajaran yang diberikan oleh Ustadz kita. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Karena waktunya sudah habis, maka ya, Pak Agung. Ustadz, ini ada saudara kita dari Seattle, Ustadz, Pak Tony. Dulu pernah bareng katanya dengan Ustadz. Masya Allah, mana beliau nih? Oke, sudah. Kita Pak Tony, Assalamualaikum. Pak Tony, ya. Beliau di Seattle dulu. Saya pernah nginep ini di beliau ini. Mudah-mudahan ini tadi memberikan gambar saja dulu Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ini siapa itu Pak gambarnya? Gambarnya nih, ntar mana tadi? Ji, matur nuwun nih, terima kasih banyak. Jadi sama. Ingat Mana masa dulu ya. Hilang gambarnya ya, tadi ada gambarnya. Baik-baik, terima kasih banyak ini Pak Tony ya. Ya, Ustaz. Insyaallah. Senang sekali bisa ketemu Pak Tony ya. Ini Pak ya. Beliau di Seattle dulu Pak. Itu saya waktu muda sepertinya ya. Pak Tony juga masih muda itu Pak. Betul, makasih banyak. Sama-sama Ustaz. Ya, Pak Tony, insya Allah nanti Pak Tony kita tur ke sana ya. Pak Tony. Boleh, boleh. Ya, Mas Agung. Waktunya, insya Allah. Baik, insya Allah. Ya, terima kasih Pak Reddy.
Oke, baik. Terima kasih karena waktu sudah habis, sudah cukup banyak kita berdiskusi dan mendapat ilmu dari Pak Ustadz. Maka kita tutup kajian ini dengan doa. Mohon Pak Ustadz atau Bik Lutfi memimpin doa untuk kita bersama. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akhiri majelis yang mulia dengan berdoa. Berdoa setelah beramal soleh, insya Allah mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wali walidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shaghara wali jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihana wal fitan. Ya Allah, hindarkan kami semua dari bala, dari bencana ya Allah, dari musibah. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur, yang selalu bersabar. Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan ibadah, menjalankan amal soleh ya Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana, taqabbal minna shadaqatina. Terimalah dari kami amal-amal kami ya Allah, sholat-sholat kami, puasa kami, infak sedekah kami, kurban kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Berkahi kami, harta kami, keluarga kami, anak-anak cucu kami ya Allah. Berkahi. Amin. Engkau berikan ampunan, Engkau berikan rahmat, Engkau berikan nikmat untuk menjalankan kebaikan-kebaikan ya Allah. Rabbana taqabbal antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah seluruhnya. Demikianlah kajian kita pada hari ini yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Bik Lutfi. Dan untuk Ustadz kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang Ustadz berikan dibalas oleh Allah berlipat. Amin. Dan semoga informasi, pengetahuan, ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita. Atas nama rekan-rekan pengurus, semua pengurus pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, maka mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan, juga mohon dimaafkan. Demikian kajian kami, dan untuk selanjutnya acara ini kami tutup. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfirullaka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.